Pemirsa Cahaya Pagi, mengkonsumsi madu untuk kesehatan mungkin terdengar biasa ya. Nah sekarang gimana kalau kita jalan-jalan ke salah satu hutan kota di daerah Jakarta untuk mengkonsumsi madu dengan cara yang berbeda, yaitu menyeruput langsung dari sarangnya. Selain mengkonsumsinya dengan cara yang berbeda, ini jenis madunya itu juga bukan madu lebah pada umumnya, tapi nama madunya nih madu kelanceng. Pasti penasaran kan? Yaudah yuk langsung aja kita sama-sama lihat, ini dia liputannya. Menyeruput madu segar langsung dari sarangnya bisa jadi pengalaman yang menarik untuk dicoba. Tak perlu jauh-jauh, kini menyeruput madu asli langsung dari sarangnya bisa dilakukan di kawasan hutan Kota Srengseng, Jakarta Barat. Jangan khawatir dengan lebahnya ya, ini aman kok. Karena madu yang diseruput langsung dari sarangnya ini berasal dari lebah trigona yang tidak memiliki sengat, atau yang juga dikenal dengan sebutan stingless bee. Sensasi minum madu langsung dari sarangnya jelas berbeda dengan madu yang sudah dikemas. Jadi yang pertama, kemurnian dan keasliannya itu lebih terjaga dan lebih terverifikasi karena kita sendiri yang melakukan dan memanen serta meminumnya. Nah yang kedua, ini mungkin yang faktor utama, yaitu sensasi merasakan minum madu di sarangnya asli. Apalagi di kota Jakarta itu sangat menarik. Uniknya, ide awal muncul wisata seruput madu ini berawal dari adegan dari sebuah serial film kartun yang populer di Malaysia. Inspirasi dari film Ipin Upin. Di Malaysia ini kan sudah booming budidaya lebah trigona. Walaupun mirisnya 80% koloni yang ada di Malaysia itu asalnya dari Indonesia. Nah di Ipin Upin itu ada adegan Ipin Upin menyeruput madu trigona. Dari situ tuh terinspirasi bagaimana kalau kita bikin di hutan Kota Srengseng ini wisata lebah seruput madu. Saat pertama dibuka, respon dari masyarakat sangat antusias. Bahkan yang sakit pun juga datang untuk minum madu langsung dari sarangnya. Dan ternyata responnya, subhanallah, banyak orang itu yang pada datang. Bahkan yang sakit pun sempat ada yang didorong pakai kursi roda karena dokternya yang minta untuk mendapatkan madu trigona dengan catatan yang asli dan murni. Lebah trigona yang menghasilkan madu seruput ini berbeda dengan lebah biasanya. Tubuhnya lebih kecil dan tak bersengat. Masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur menyebutnya kelanceng. Di daerah Jawa Barat dan Banten, lebah ini disebut tuwel. Sementara masyarakat di Sumatera dan Kalimantan menyebutnya dengan kelulut. Trigona itu lebahnya ada banyak, ada ratusan di dunia ini. Cuman untuk yang di hutan Kota Srengseng kita fokus ketiga. Pertama, Tetragonura biroi seperti yang di belakang ini. Lalu Heterotrigona itama yang di sebelah sini yang biasa buat seruput. Sama Genio Trigona thoracea yang buat produksi propolis. Cita rasa dari madu trigona ini pun lebih unik dan berbeda dengan madu dari lebah biasanya. Perpaduan rasa agak manis, asam, dan pahit. Kandungan gizi dan nutrisinya pun berbeda, bahkan lebih istimewa. Madu kelanceng memiliki sifat antimikroba yang sangat tinggi. Di fanpage ISBI Farm itu beberapa orang yang punya keluhan penyakit, selain imunitasnya meningkat, juga menyembuhkan keluhan-keluhannya. Ada yang asam lambungnya, ada yang keluhan diabetesnya, dan segala macamnya. Itu memberikan testimoni bahwa keluhannya hilang atau sembuh setelah rutin mengkonsumsi madu trigona. Jadi langsung terasa. Dan untuk wanita itu banyak juga yang sudah mulai menggunakan madu trigona itu untuk masker kecantikannya. Jadi multifungsi sebenarnya madu trigona itu. Madunya ditetesin, lalu dibikin masker, lalu didiamkan 5 menit atau 10 menit seperti masker biasa. Habis itu dibilas, maka pipinya itu akan kenyal dan lebih glowing. Lebah dan madu memang punya keistimewaan yang luar biasa. Bahkan Al-Quran mengabadikannya menjadi nama surah dalam Al-Quran.
yaitu surah An-Nahl yang artinya lebah. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan. Dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Quran Surah An-Nahl ayat 68 hingga 69. Dari sini kita memahami Allah sendiri telah menjamin bahwa lebah adalah makhluk yang makanannya paling bersih. Sehingga menghasilkan makanan paling bersih dan menyehatkan, yaitu madu yang berfungsi sebagai obat dan makanan. Itulah mengapa banyak ulama menyebutkan lebah dan madu itu seperti Al-Quran. Mengapa? Karena ada persamaan fungsi. Asal madu dari bermacam-macam sari bunga yang menjadi obat bagi banyak penyakit. Dan Al-Quran mengandung intisari dari kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Selain itu, Al-Quran mengandung ajaran-ajaran yang diperlukan oleh semua bangsa sepanjang masa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga Al-Quran dan madu memiliki persamaan, yaitu intisari dari seluruh kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga menjelaskan bahwa Al-Quran dan madu merupakan dua obat yang dapat menyembuhkan segala penyakit.